Pintar Juru Gula dari kelas manajemen semester 4. Saya di sini akan menjelaskan mengenai roti sosis nugget beserta bahan-bahan yang kami gunakan. Untuk bahan-bahannya, yang pertama roti tawar, sosis, tepung roti, terigu, dan air putih. Dan bahan tambahan atau bahan pelezatnya, saus sambal, saus tomat, dan mayonaise. Dalam cara pembuatannya pertama, siapkan semua bahan terlebih dahulu. Kemudian, potong bagian sisi roti tawar. Setelah itu, giling roti yang sudah dipotong bagian sisi menggunakan gilingan kayu atau botol juga bisa digunakan sampai roti tersebut menjadi tipis. Yang kedua, potong sosis menjadi 4 bagian. Yang ketiga, larutkan tepung terigu dengan air sampai mengental untuk merekatkan roti dengan tepung roti. 4. Gulung sosis yang sudah dipotong jadi 4 bagian dengan roti tawar yang sudah dipotong tipis, lalu oles ujung roti dengan adonan terigu untuk merekat gulungan. Kelima, siapkan tepung roti ke dalam mangkok atau piring. Setelah itu, masukkan roti sosis yang sudah digulung ke dalam adonan terigu. Kemudian, masukkan lagi ke mangkok yang berisi tepung roti. Aduk sampai merata. Keenam, diamkan sebentar dan roti sosis nugget siap untuk digoreng. 7. Goreng roti sosis nugget menggunakan api kecil sampai warna kecoklatan, lalu tiriskan. Yang kedelapan, siapkan piring, lalu sajikan roti sosis nugget tersebut yang sudah digoreng, oles dengan saus tomat, saus sambal, dan mayonaise. Kemudian roti sudah bisa disajikan seperti gambar berikut. Nah, ini ada mayonaise-nya seperti ini. Ada sambal pedasnya, ada juga saus tomatnya masih dalam plastik, dan ini roti sosis nuggetnya yang udah jadi, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki Nandani dari Universitas Muhammadiyah Bandung. Di sini saya akan menjelaskan tentang harga pokok produk pesanan dan jurnalnya. Karena perusahaan kami itu bentuknya pesanan, jadi kita menjual sistemnya kayak piutang gitu. Jadi untuk kalau ada customer gitu atau konsumen yang pesan, baru kita bikin. Langsung aja ya, saya akan menjelaskan harga pokok produk pesanannya. Untuk biaya bahan bakunya kita menghabiskan 21.500, untuk biaya bahan penolongnya menghabiskan 7.200, dan untuk biaya overhead pabriknya 20.000. Cuman itu totalnya karena kita kan bikinnya kalau ada yang pesan. Terus kalau ini kan kita belinya bahannya itu belinya langsung kayak grosiran gitu, nggak bisa eceran, jadi kita belinya langsung segitu. Cuman kalau untuk dihitung per bungkus gitu, itu satu bungkusnya itu kan isinya 6, jadi 21.500 dibagi 6. Jadi untuk biaya bahan bakunya satu dus itu 3.600. Kalau untuk biaya penolongnya 1.200 per unitnya. Untuk overheadnya 20.000 dibagi 6 yaitu 3.300 harga per unitnya. Jadi untuk jumlahnya itu 8.100, terus dikurangi
10.000 itu kita jualnya per box. Per box itu atau per pack itu isinya 6. Jadi 10.000 dikurangi 8.100. Jadi keuntungan yang kita peroleh per dus itu cuman 1.900 juga, dibagi 6 lagi untuk keuntungan per pieces-nya. Nah, untuk jurnalnya, yang pertama adalah mencatat bahan baku, yaitu ada persediaan bahan baku di debit itu 27.500 sama utang dagangnya 27.500 itu masuknya ke kredit. Soalnya kita kan menghutangi dulu ya, jadi barang jadi baru ada uang, bukan uang dulu baru barang. Jadi apa namanya, kita sistemnya piutang gitu ya. Terus ada persediaan bahan penolong itu 56.000 sama utang dagangnya sama 56.000. Yang kedua adalah mencatat pemakaian bahan baku, yaitu BPP-nya 21.500 dan persediaan bahan baku juga sama 21.500. Dan yang ketiga adalah mencatat bahan baku atau kalau untuk yang pertama itu BOP sesungguhnya. BOP sesungguhnya itu 7.200 dan persediaan bahan penolongnya sama 7.200. Kalau yang keempat mencatat BOP sesungguhnya. Itu kan pakai gas ya, cuman gasnya kan berskala jadi nggak langsung habis. Untuk BOP sesungguhnya 20.000, untuk biaya gasnya sama 20.000. Dan yang kelima itu ada mencatat produk jadi. Ada di persediaan produk jadi 41.500 BDP sama BBB itu 21.500 BDP, BOP itu 20.000. Untuk yang keenamnya mencatat harga produk yang dijual. Itu ada harga pokok penjualan 41.500, persediaan produk jadi 41.500. Sekian ya untuk harga pokok sama penjurnalannya. Nanti untuk lebih jelas kayak detailnya ada kan bahan-bahannya itu kan ada, terus ada perinciannya apa aja bahan bakunya, apa aja bahan-bahan utama maksudnya, apa aja bahan utamanya, apa aja bahan-bahan penolongnya itu harganya berapa, per pack berapa, terus isinya berapa, itu nanti saya akan ada di perincian ya, di perinciannya nanti ada, nanti akan saya apa namanya, akan saya tampilkan. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf ya. Kalau untuk pemesanan bisa nanti kontak aja ke nomor saya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.